Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Amalia dengan NIM 551424 Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah Perancangan Permukiman. Yang pertama apa namanya? Perancangan permukiman merupakan proses perencanaan dan penataan kawasan hunian untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Permukiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai ruang aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam perancangannya, perlu memperhatikan aspek tata ruang, kondisi lingkungan, serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum agar tercipta kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan berkelanjutan. Kawasan permukiman merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan karena menjadi tempat tinggal sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota, kawasan permukiman sering menghadapi berbagai permasalahan seperti kepadatan bangunan, keterbatasan infrastruktur, serta kualitas lingkungan yang kurang optimal. Gimana? Anjir, ini. Baik, selanjutnya ada bentuk atau tematik permukiman yang dipilih. Green Affordable Housing merupakan konsep perumahan yang menekankan pada hunian yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dengan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang efisien namun tetap memperhatikan kualitas lingkungan. Konsep ini relevan diterapkan di kawasan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, karena kawasan tersebut merupakan permukiman kotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, serta memiliki beberapa permasalahan lingkungan seperti keterbatasan ruang terbuka dan drainase yang belum optimal. Eh, Peraturan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia diatur oleh pemerintahan untuk memastikan tersedianya hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang menjadi dasar antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur penyediaan perumahan layak bagi masyarakat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pemanfaatan ruang agar pembangunan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah. Kebijakan pemerintahan dalam sektor perumahan dan permukiman bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang mengatur penyediaan perumahan serta penataan kawasan permukiman yang berlanjut. Strategi pemerintahan dalam penyelenggaraan permukiman meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pengembangan infrastruktur kawasan seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan. Kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman sesuai bentuk permukiman yang ditentukan. Kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk kriteria umum, meliputi kesesuaian lokasi dengan RT RW, kedekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas, ketersediaan infrastruktur, akses transportasi, serta sistem drainase yang memadai. Kriteria ini digunakan untuk menilai kelayakan dasar suatu lokasi untuk permukiman. Untuk kriteria khusus, meliputi aspek sosial budaya masyarakat, pola tata ruang dan orientasi kawasan, serta kualitas lingkungan dan ekosistem danau.
Kriteria ini bertujuan memastikan permukiman sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengajuan lokasi alternatif. Di sini ada tiga kawasan permukiman. Yang pertama ada kawasan permukiman di Iluta, Kecamatan Batu Daah. Yang kedua ada kawasan permukiman di Lekobalo, Kecamatan Kota Barat. Dan yang ketiga ada lokasi permukiman di Dembe, Kecamatan Kota Barat. Lokasi tersebut dipertimbangkan karena memiliki aksesibilitas yang cukup baik, serta merupakan kawasan permukiman yang berkembang. Pemilihan atau penentuan lokasi terpilih. Berdasarkan analisis kriteria lokasi, kawasan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat dipilih sebagai lokasi perancangan permukiman. Alasan pemilihan lokasi ialah memiliki akses jalan yang cukup baik dengan fasilitas umum dan aktivitas masyarakat, merupakan kawasan permukiman yang berkembang, serta memiliki potensi untuk penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hasil survei kondisi existing kawasan. Berdasarkan hasil survei di lapangan kawasan Dembe 1 diperoleh beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pola permukiman cukup padat dengan jarak antar bangunan yang relatif dekat, infrastruktur jalan lingkungan sudah tersedia. Sistem drainase pada beberapa titik belum optimal, pengelolaan sampah masih terbatas, serta ketersediaan ruang terbuka hijau masih kurang. Analisis strategi pemecahan masalah di kawasan permukiman terpilih. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi kawasan permukiman DB 1, terdapat beberapa permasalahan seperti kepadatan permukiman, sistem drainase yang belum optimal, serta pengelolaan sampah yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi penanganan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Yang pertama, penataan kawasan permukiman. Penataan kawasan dilakukan dengan mengatur kembali pola permukiman agar lebih tertib dan nyaman. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan jarak antar bangunan, penataan jaringan, jalan lingkungan, serta pengelolaan ruang bersama agar kawasan permukiman terlihat lebih rapi dan mendukung aktivitas masyarakat. Yang kedua ada peningkatan sistem drainase. Perbaikan dan peningkatan saluran drainase diperlukan untuk mengurangi potensi genangan air saat musim hujan. Upaya yang dilakukan antara lain memperbaiki saluran yang rusak, membersihkan saluran dari sampah, serta menambahkan kapasitas drainase pada titik yang sering terjadi genangan. Yang ketiga ada penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah perlu ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara dan sistem pengangkutan sampah yang lebih teratur. Selain itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Keempat, ada penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai area resapan air sekaligus interaksi sosial bagi masyarakat. Penyediaan taman lingkungan atau area hijau di sekitar permukiman dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan serta memberikan ruang aktivitas bagi warga. Yang terakhir ada peningkatan infrastruktur lingkungan. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih perlu ditingkatkan agar mendukung kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Perbaikan jalan lingkungan juga dapat meningkatkan aksesibilitas serta memudahkan mobilitas warga di kawasan permukiman. Jadi yang terakhir ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis kondisi kawasan permukiman di Dembe 1, Kecamatan Kota Barat ditemukan beberapa permasalahan utama seperti kepadatan permukiman, sistem drainase yang belum optimal, pengelolaan sampah yang masih terbatas serta kurangnya ruang terbuka hijau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa strategi seperti penataan kawasan permukiman, peningkatan sistem drainase, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau serta peningkatan infrastruktur lingkungan. Melalui penerapan strategi tersebut, diharapkan kawasan permukiman di Dembe 1 dapat berkembang menjadi lingkungan hunian yang lebih tertata, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang eh,
lagi. Ya, ya, lagi. Ya, saya dari itu. Oke. Nah, Ya, kalau bisa dari di PR, oke. di PR, apa ya? Tidak. Tidak. Kan kita tidak ada ngambil orang bangun, datang pulang ya. Jadi kita perasaan kemudian PR itu atau kata uang. Contoh di sini, ini kan berada di kawasan kenal. Ya, Jadi kita harus tahu aturan yang diatur pada memang. mungkin sudah Hmm. harus kalau kan Garis batas tas, danau. eh dia lebih ke apa? Tas terdapat, tapi Jarak jarak sebuah bangunan ke dan batas batas danau. kiri. Oh, Tapi kalian suruh ah, cetak. Ini berapa jarak? Ah, rendahnya berapa? 10 standar. Yang lakukan secara umum itu berlaku di seluruh Indonesia kepada dalam. Jadi saya apakah di Danau Lipoto ada lagi apa yang padanya lagi prestasi habis ya. harus baru berubahnya harus. Nah, ya kan ada daerah regulasi kan harus masuk semua itu. Ya apa yang kalian bukan di dalam di tugas regulasi itu. Jadi kan jadi acuan misalnya dalam kaitan dalam yang diperkirakan atas kalau yang besar harus paham dan sampai kalau tidak paham itu lah kemudian buat dia sendiri batasnya melakukan kebaikan. Ya. Kemudian kayak dengan kebijakan yang bisa dia ada juga yang namanya eh, arahan kayak itu lah. Dan terkait itu kita beri perlindungan. Dan bagian mana yang bersen. Di sini, Green Affordable Housing merupakan konsep perumahan yang menekankan pada hunian yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dengan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang efisien, namun tetap memperhatikan kualitas lingkungan.
Konsep ini relevan diterapkan di kawasan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, karena kawasan tersebut merupakan permukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi serta masih memiliki beberapa permasalahan lingkungan seperti keterbatasan ruang terbuka dan drainase yang belum optimal. Adanya tentang bagaimana kita kalau yang udah terjatuh kan harusnya masih eh, masih layak, maksudnya masih bisa dibeli oleh kalangan besar tertentu. Ya, lama sebenarnya di sini kalangan PR kalau yang Ya. buat supaya Masyarakat berpenghasilan rendah. bisa Cici. pendidikan. Ya. Jadi sebelum ya kalian harus berani juga agar bisa pemain itu bisa dalam skema kredit ya harganya sendiri harusnya semurah dan perumahan seperti apa jelaskan karena tipe-tipe mereka ada macam mereka tahu apa Tipe 36. Tipe dan memiliki sekali, Pak. terus paling juga jadi Hmm. kita kecil ini dua ini Hmm. kan dari 36. semester bis dari lihat yang memiliki akibat itu kan ini dia kualitaskan dan itu yang berimbang apakah bisa diterapkan dalam si dunia bayar karena harus balik kepada kondisi sosial dan dengan profesi yang layak kemudian pendapatannya aman dan lain juga mampu yang lumayan besar ada juga banyak yang lain besar dicek kembali tadi di peraturan mengenai kemudian timbang segera bisa di Siap.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa nih? NN. Yuk. Ya.